saya ditempatkan di tempat yang tinggi. Puji Tuhan. Haleluya. Wah, bangga doamu di sini. Seberapa banyak di antara kita yang bangga bahwa Tuhan menempatkan kita di tempat yang tinggi. Puji Tuhan. Tuhan tidak pernah tempatkan kita di tempat yang rendah, tapi Tuhan sudah mengangkat kita di tempat yang tinggi. Saya mau katakan buat saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, orang percaya juga harus punya penglihatan yang tajam. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Orang percaya juga harus punya penglihatan yang tajam. Bapak Ibu, berulang-ulang kali disampaikan dalam kebenaran firman Tuhan bahwa dunia ini semakin hari semakin jahat. Dunia ini semakin hari semakin tidak benar. Itu sebabnya orang percaya memerlukan mata yang tajam. Puji Tuhan. Orang percaya harus mampu mengamati mana yang baik, mana yang tidak baik, mana kejahatan, mana yang tidak kejahatan. Orang harus mampu menerobos, harus mampu melihat dengan cermat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat datang bagi Bapak Ibu dan selamat beribadah dalam ibadah Minggu Raya kita pada saat ini, ya, tanggal 26 Februari 2023. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita masih dalam seri khotbah, yaitu orang percaya laksana Raja Wali. Tanggal 5 Februari kita sudah sama-sama melihat ada 3 yang sudah saya sampaikan. Yang pertama, dibentuk dengan cara yang luar biasa. Yang kedua, terbang mengandalkan kekuatan angin badai. Yang ketiga, Raja Wali mengalami transformasi. Dan hari ini kita akan masuk poin yang keempat dan poin berikutnya. Ayat 39 ayat 30 sampai 32. Kalau sudah ketemu katakan haleluya. Dan saya ajak semua kita bangkit berdiri. Kita akan baca secara bersama-sama. 2, 3, ya. Atas perintah Tukar Raja Wali terbang ke gunung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi. Ia diam dan bersarang di bukit batu, di puncak bukit batu, dan di gunung yang sulit didatangi. Dari sana ia mengintai mencari mangsa. Dari jauh matanya mengamat-amati. Soalnya kurang kompak, nah orang berwilayah. Ada Pak. Kalau 3 halaman besar. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat cermati ayat firman Tuhan ini, sebenarnya ini adalah tanya jawab antara Tuhan dengan Ayub, ya. Bahkan mulai ayat 37, 38, 39, ya. Ini soal jawab antara Tuhan dengan Ayub. Baik itu perihal kekuasaan Tuhan terhadap alam semesta. Secara khusus Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan kita di saat pagi hari ini, Tuhan katakan, atas perintahmu Raja Wali terbang membumbung dan membuat sarangnya di tempat tinggi. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah burung Raja Wali tersebut kebetulan dia memang tempatnya di sana, hanya sekedar kebetulan? Atau apakah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena memang itu adalah turut campur daripada Tuhan? Artinya Tuhan yang menempatkan dia di sana, Tuhan yang menempatkan burung Raja Wali tersebut tinggal dan mempunyai sarang di tempat yang ketinggian itu. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang menempatkan dia di sana. Puji Tuhan. Poin yang berikutnya Bapak Ibu
Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, orang percaya laksana Raja Wali bersarang di tempat tinggi di puncak-puncak bukit batu. Itu firman Tuhan. Bukan sebuah kebetulan burung Raja Wali ada di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya itu tidak masuk akal. Ya, sebenarnya ini tidak masuk akal. Saya sudah sampaikan saudara bahwa burung Raja Wali itu bobotnya begitu luar biasa. Ada yang mengatakan sampai 200 kilogram. Coba bayangkan Bapak, seekor burung dia bisa terbang tinggi, bahkan bukan saja tinggi, tetapi jauh. Dia melayang jauh di angkasa dengan bobot 200 kilogram. Ini sesuatu hal yang mustahil. Dia bisa terbang tinggi gagah di angkasa dengan begitu luar biasa. Karena apa? Karena ada turut campur Tuhan, ada turut campur ilahi di dalam diri Raja Wali tersebut. Puji Tuhan. Haleluya. Didesain dia begitu rupa, dibentuk dia begitu rupa, sehingga Raja Wali yang demikian berat itu bisa menghantam badai yang siap menghantam kehidupannya, yang siap menghantam diri. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sarang burung Raja Wali ditempatkan di tempat yang tinggi dan dia tinggal di sana. Dia ditempatkan di sana bukan untuk memang dia di situ tetap. Dia mencari makan di situ. Dia terbang di sekitar situ. Tapi kadang-kadang dia meninggalkan sarangnya, dia datang ke bumi. Sudah datang dia ke di mana manusia hidup. Apakah dia tetap tinggal di dalam kehidupan manusia? Lalu dia bentuk sarangnya di tempat-tempat di mana bisa manusia jangkau. Apakah ketika dia sudah turun, maka dia tetap di situ? Dia bingung mau naik lagi ke atas. Terkadang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada orang begitu dia sudah sampai ketinggian atau manjat seseorang. Ada orang manjat Bapak Ibu, manjatnya begitu luar biasa, naik begitu luar biasa, kayak nggak ada rintangan begitu. Tetapi begitu sampai di atas mau turun takut dia. Ya, mau bagaimana saya turun ini? Nggak mungkin saya lompat. Kalau saya lompat ini sangat tinggi sekali, akan berisiko. Ada orang seperti itu Bapak Ibu. Hingga ketika dia mau turun, dia harus minta tolong kepada orang lain. Tolong dulu, bikin dulu tangga. Apakah Raja Wali ini seperti itu? Ketika dia sudah sampai di bumi di mana ada manusia, lalu dia berpikir bagaimana saya bisa lagi ke sana, bagaimana saya bisa pulang. Tuhan tempatkan dia di tempat yang tinggi. Ketika dia mencari makan, dia turun. Lalu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia tidak lupa tempatnya yang semula. Dia lalu kembali lagi. Lalu pelajaran apa yang bisa kita petik dari sini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Burung Raja Wali bersarang di tempat tinggi ataupun di puncak bukit batu. Orang percaya laksana Raja Wali. Bagian yang keempat dari tema khotbah ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yaitu orang percaya ditempatkan di tempat yang tinggi. Puji Tuhan. Haleluya. Wah, bangga doa amunisi. Seberapa banyak di antara kita yang bangga bahwa Tuhan menempatkan kita di tempat yang tinggi. Puji Tuhan. Tuhan tidak pernah tempatkan kita di tempat yang rendah, tapi Tuhan sudah mengangkat kita di tempat yang tinggi. Laksana burung Raja Wali itu, disitulah tempatmu. Puji Tuhan. Katakan di dalam dirimu, tempatku di tempat yang tinggi.
Haleluya. Amen. Tuhan menempatkan burung raja wali di tempat yang tinggi. Walaupun bobot badannya begitu luar biasa beratnya. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang yang percaya kepada Dia pun Tuhan tempatkan di tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi berbicara tentang hadirat Tuhan, puji Tuhan. Berbicara tentang tahta Allah, berbicara tentang surga. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Karena kita ditempatkan di tempat yang tinggi. Karena tempat tinggi berbicara tentang hadirat Tuhan, berbicara tentang di mana ada Tuhan, di mana Tuhan berada. Itu artinya kita harus terkoneksi tetap dengan hadirat Tuhan tersebut, puji Tuhan. Sementara engkau boleh tinggal di tengah-tengah dunia, sementara engkau boleh tinggal di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kekelaman, yang penuh dengan kegelapan, yang penuh dengan problematika, yang penuh dengan persoalan-persoalan kehidupan, bukan saja persoalan kehidupan keluargamu, bukan saja persoalan ekonomimu, tetapi ketika engkau lihat juga di dalam televisi, engkau saksikan sendiri juga di jalan-jalan, begitu banyak persoalan. Engkau tinggal di dunia ini, tetapi sesungguhnya tempatmu adalah di tempat yang tinggi, yang sudah diberikan oleh Tuhan kepadamu, puji Tuhan. Haleluya. Tempat yang tinggi berbicara tentang hadirat Tuhan. Bagaimana kita tetap dalam hadirat Tuhan? Dimanapun Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bisa terkoneksi dengan Tuhan. Jangan katakan kita terkoneksi dengan Tuhan hanya di dalam ibadah seperti ini. Tidak, Bapak. Di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah studi kita, dimanapun kita bisa terkoneksi dengan Tuhan, puji Tuhan. Itu tidak seperti jaringan yang ada di handphone kita. Begitu kita pergi ke bukit, maka jaringan tidak ada lagi di sana, sehingga kita tidak bisa menghubungi keluarga kita. Sampai muter-muter kita, mana ini si jaringan. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika engkau berada di kota, ketika engkau berada di desa, ketika engkau berada di pinggiran kota, bahkan ketika engkau pun di perbukitan, ada koneksi di situ dengan Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amen. Dan Tuhan sudah mendesain orang percaya untuk bisa tinggal di situ, di tempat yang ketinggian itu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemazmur dalam Mazmur 84, Mazmur 84 mulai dari ayat yang kedua. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Seberapa besar jemaat Tuhan yang rindu akan kediaman Tuhan. Haleluya. Kediaman Tuhan bukan saja berbicara tentang surga. Kediaman Tuhan juga berbicara tentang bait Allah, puji Tuhan. Kita katakan bahwa gereja itu adalah rumah Tuhan, rumah Bapa kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berapa banyak orang-orang percaya tidak rindu akan rumah Tuhan. Dari tahun ke tahun Bapak Ibu, dia tidak rindu akan rumah Tuhan. Tetapi Mazmur katakan Bapak Ibu Saudaraku, betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu, pemazmur ini sampai hancur hatinya. Artinya ada satu kerinduan yang begitu berat besar di dalam dirinya. Dia rindu akan hadirat Tuhan, puji Tuhan. Dia rindu akan tempat yang tinggi yang sudah diberikan
merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Ayat yang kelima, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagia rohina hita dan memudahina monoro hita tujoro ni di mata. Puji. Bahkan juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Haleluya. Amin. Lebih baik 1 hari di tempat ini daripada kita merenungi di luar. Itu yang dikatakan kebenaran ini. Tempat yang tinggi yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada Raja Wali. Dan ini berbicara tentang yaitu hadirat Tuhan, tempat di mana ada Tuhan. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tempat yang tinggi juga berbicara tentang status kita sebagai anak-anak Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Mari dulu kita sama-sama buka kitab kita. Yohanes 1 ayat 12. Silakan satu orang baca. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Haleluya. Haleluya. Tetapi setiap orang yang percaya diberikan apa? Kuasa apa? Kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Puji Tuhan. Ketika seseorang Bapak Ibu kita diangkat menjadi anak-angkatnya saja, kita sudah bangga. Apalagi kalau yang mengangkat itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalangan orang-orang berada, para pejabat, begitu bangganya kita. Tetapi ini ada penyampaian kebenaran firman Tuhan, dikatakan bahwa kita ini diberikan kuasa, diberikan mandat untuk menjadi anak-anak Allah. Puji Tuhan. Apakah semua manusia menjadi anak-anak Allah? Apakah semua manusia menjadi anak-anak Allah? Enggak. Siapa? Lanjutan ayat yang berikutnya tadi. Bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kepada siapa maksudnya? Kepada Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan sudah tempatkan engkau di tempat yang tinggi, yaitu sebagai anak-anak Allah. Puji Tuhan. Engkau bukan anak-anak gampangan, bukan anak-anak dunia, tetapi Tuhan katakan engkau adalah anak-anak Allah. Satu status yang begitu luar biasa, satu mandat yang begitu luar biasa yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Itu sebabnya ingat status ini. Dimanapun engkau berada, ingat statusmu, bahwa saya adalah anak Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Berarti Bapak Ibu, kalau kita adalah anak-anak Allah, maka kita juga mencerminkan pribadi Allah di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Ketika engkau ada di dalam pekerjaanmu, ketika engkau berada di tengah-tengah manusia-manusia yang tidak peduli dengan kehidupan ini, katakan di dalam dirimu, aku adalah anak-anak Allah. Aku adalah anak Allah. Yohanes 15 ayat 15. Yohanes 15 ayat 15. Yohanes 15 ayat 15, ini firman Tuhan. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, kau hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu
Kita bukan hanya sekedar anak Tuhan, tetapi Tuhan katakan Tuhan tidak menyebut kita lagi sebagai seorang hamba, tetapi kita sahabatnya Tuhan. Puji Tuhan. Di Alkitab Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan katakan bahwa Abraham adalah sahabat Tuhan. Tokoh-tokoh ayat lain juga Tuhan katakan sahabat Tuhan. Maka kita pun dikatakan oleh Tuhan, kita bukan lagi hamba, tetapi sahabat daripada Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, dalam pergaulan kehidupan kita sehari-hari, sebenarnya yang tertinggi adalah persahabatan. Engkau boleh berteman dengan siapapun Bapak Ibu, ya. Tetapi lebih tinggi daripada itu adalah seorang sahabat. Tuhan katakan kita tidak disebut lagi sebagai seorang hamba, tetapi sebagai sahabat. Puji Tuhan. Kalau Tuhan adalah sahabat kita, berarti Dia adalah tempat curhat saya. Haleluya. Karena sahabat itu adalah tempat kita bercurhat, curahan hati kita. Puji Tuhan. Itu sebabnya yang mau ditekankan oleh Yesus kepada murid-muridnya, kepada kita, ini sahabatmu loh. Kamu sudah menjadikan sebagai sahabatmu. Ini sahabatmu. Ini tempat curhatmu. Jangan curhat ke orang lain. Ini sahabat. Jangan curhat kepada dunia, puji Tuhan. Tapi curhatlah kepada Tuhan. Karena Dia adalah sahabat. Ada satu lagi pujian lagi. Penolong yang selalu setia, segala perkara dapat ku tanggung, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya. Haleluya. Jadikan Dia sahabat. Puji Tuhan. Kau usah ragu sama Dia. Dia yang sudah berkata, kamu tidak menjadi hamba-Ku lagi, tetapi sahabat. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tempat yang tinggi berbicara tentang standar hidup orang percaya. Puji Tuhan. Haleluya. Standar hidup orang percaya itu harus tinggi Bapak Ibu. Kenapa? Karena Tuhan sudah meletakkan kita di sini. Ya. Standar hidup orang percaya harus tinggi. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan dirimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Haleluya. Janganlah kamu serupa dengan dunia. Puji Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena Tuhan sudah menempatkan kita di tempat yang tinggi. Bapak Firman Tuhan juga katakan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pikirkanlah apa yang ada di surga, apa yang ada di atas. Haleluya. Tempat kita adalah di tempat yang ketinggian tadi. Walaupun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita masih di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa, tetapi pikiran kita tetap terkoneksi dengan surga. Pikiran kita adalah pikiran yang baik. Perilaku kita adalah perilaku yang baik, puji Tuhan. Haleluya. Engkau boleh bergaul, engkau boleh berteman dengan orang-orang yang tidak benar, tetapi lihat, pikiranmu harus tetap terkoneksi dengan Tuhan. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, poin yang terakhir dalam seri khotbah orang percaya laksana Raja Wali.
Raja Wali punya penglihatan yang tajam. Ayat yang ke-32 tadi, dari sana ia mengintai, mencari mangsa, dari jauh matanya mengamat-amati. Mulai secara fisik dan kreatif dari Raja Wali. Kalian ibarat tuh ada menggodai yang lali. Ada orang di dorong masih di bawah memuda. Orang sudah menggodai yang pilihan video macam itu. Jadi orang di mana berputar-putar. Tipu di mana berputar-putar di mana. Pemuluh dasar dalam laporannya itu sani. Ada apa ini? Mana putar-putar di mana? Ada tiba-tiba doang kencang di mana? Tiba-tiba turun. Tiba-tiba turun. Baru naik sih. Di mana Nabi Nuh naik kan? Jadi wilala dalam daerah Songoni itu itu. Songoni itu Jawa itu. Di tempat di ketinggian yang masih Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dikatakan oleh karena ketajaman daripada matanya ini, dari tempat di mana dia jauh dari dia sudah bisa meneropong, dia sudah bisa melihat mangsa yang mau dia mangsa. Dia sudah bisa membedakan Aibadu Raimon mana mangsa. Tentunya kalau batu dia tidak akan berputar-putar, dia tidak akan mengamati dengan baik. Tetapi karena itu adalah mangsanya, maka dia amati itu dengan baik. Pelajaran yang berikutnya yang kelima ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa burung Raja Wali itu punya mata yang tajam, puji Tuhan. Haleluya. Punya mata yang tajam. Sekalipun mangsanya itu masih jauh dan mungkin mangsanya ini kecil. Semua pernah kaningan, orang si pada berburu ribuan, mulu dari yang kaningan. Lalu di bergabar binera Raja Wali, orang tu ikut mana binatang berda, bisalah hati, boleh digambar, enggak? Yang nak orang yang binera asli. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Raja Wali punya penglihatan yang begitu tajam. Bahkan juga sangat berbeda dengan burung-burung yang lain. Coba Bapak bayangkan Bapak Ibu, dalam radius yang sangat jauh, dia bisa melihat titik yang pas. Di situ ada mangsa yang mau dia ambil. Dia mata-mati terus. Lalu dengan cekatan, dengan cepat, dia turun menghampiri. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang percaya juga harus punya penglihatan yang tajam, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amen. Orang percaya juga harus punya penglihatan yang tajam. Bapak Ibu, berulang-ulang kali disampaikan dalam kebenaran firman Tuhan bahwa dunia ini semakin hari semakin jahat. Dunia ini semakin hari semakin tidak benar. Itu sebabnya orang percaya memerlukan mata yang tajam, puji Tuhan. Orang percaya harus mampu mengamati mana yang baik, mana yang tidak baik, mana kejahatan, mana yang tidak kejahatan. Orang harus mampu menerobos, harus mampu melihat dengan cermat. Dan kalau kita berbicara tentang mata, ada dua mata. Tohono amal ada dua mata, tetapi bukan ini maksud saya. Bukan mata yang dua ini maksud saya. Mata jasmani, ada juga mata rohani, ada dua mata. Ada orang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, secara jasmani dia lengkap dua matanya, tetapi dia tidak punya mata rohani, puji Tuhan. Amin. Ada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang gak bisa melihat, tetapi dia punya mata hati. Tetapi yang lebih luar biasa lagi,
Dia punya mata jasmani dan juga mata rohani, puji Tuhan. Haleluya. Maka kita juga sebagai orang-orang percaya maunya seperti itu. Kita tidak mau hanya mata rohani saja, tetapi mata jasmani kita juga baik, sehingga kita bisa berjalan kemana-mana dan juga kita bisa membedakan secara jasmani. Dia nemo, osek Tuhan don, onaca don mangnadao. Kamu mata jasmani oke burut pemameran waktu itu. Mata burut pemameran dan orang mata rohani. Berbicara tentang mata rohani, Tuhan ingatkan kepada orang-orang banyak pada waktu itu. Engkau tahu mengenai musim-musim berganti, tetapi engkau kenapa tidak tahu tentang tanda-tanda zaman? Karena apa? Karena mata rohaninya sudah tertutup, mata rohaninya sudah dibutakan oleh dunia. Padahal Alkitab sudah memberikan dengan jelas tanda-tanda akhir zaman, puji Tuhan. Haleluya. Kenapa? Mata hatinya, mata rohaninya sudah dibutakan oleh dunia. Tapi bagi kita, mata jasmani kita celik dan mata rohani kita juga celik, maka kita tahu melihat tanda-tanda zaman. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di akhir khotbah saya ini, yakinkanlah dirimu bahwa Tuhan sudah menempatkan engkau di tempat yang tinggi. Puji Tuhan. Dan Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memberikan engkau juga penglihatan yang begitu tajam. Pergunakanlah itu, baik matamu secara jasmani, amat terlebih secara rohani. Amin. Mari kita sama-sama bangkit.